Penglihatan 30 April sampai 7 Mei 2022. 1. Jangan menyembah dewa yang sia-sia. 2. Apabila kamu berseru, Yeremia 29 ayat 12, dan jaring laba-laba. 3. Keindahan yang membawa kepada dosa. 4. Penyakit-penyakit. 5. Kunci kerajaan dan biar hancur semuanya. 6. 2 jenis gembala dan Tuhan di awan-awan. 7. Siberut dan Chicago. Jangan menyembah dewa yang sia-sia. 30 April sampai 1 Mei 2022. Pada saat berdiskusi dan sharing sebelum doa dimulai, salah satu tim mendengar suara, "Jangan menyembah dewa yang sia-sia." Namun pada saat mendengar, masih belum mengerti apa maksudnya. Dan saat lagu pujian dinyanyikan, dia melihat kotak hitam di tanah Arab, tempat kaum Kedar dan Nebayot beribadah. Lalu ada banyak orang memakai baju putih mengelilingi sujud menyembah di tempat itu. Dia mendengar suara, "Berdoalah pada saat mereka beribadah di hari besar mereka." Lalu dia melihat ada tulisan firman Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saat berdoa menjelang hari besar mereka, salah satu tim melihat ketika saudara-saudara kaum Kedar dan Nebayot sembayang, tampak roh-roh seperti bangun dari kubur. Setelah itu Tuhan memperlihatkan tempat ibadah mereka yang berdekatan dengan katedral. Lalu ada seorang imam yang sedang memimpin. Lalu di bagian kubahnya ada roh yang hitam pekat. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Apabila kamu berseru, Yeremia 29 ayat 12, dan jaring laba-laba 4 Mei 2022. Pada saat berdoa bagi rekan pelayanan mengenai beberapa penglihatan yang diterima tim bagi dia dan istrinya, salah satu tim melihat di lantai rumahnya ada seperti sebuah layar televisi, dan di layar itu ada sebuah penglihatan. Banyak orang yang memakai pakaian hitam, dan mereka ada di depan tempat pemakaman. Mereka seperti sedang berkabung. Lalu ada tulisan Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lalu dia mendengar sebuah suara pesawat sampai 3 kali. Dan di dalam pesawat itu penuh dengan kelelawar, tapi wajahnya seperti dinosaurus dan giginya tajam-tajam. Lalu ada tulisan G20. Setelah selesai mendoakan keluarga yang kita kunjungi, tim digerakkan berdoa keliling ke arah Bandara Soekarno-Hatta, dan saat membuka doa sebelum menaikkan penyembahan, salah satu tim melihat kelelawar yang sedang mengamuk. Dan ketika bertanya di dalam hatinya, "Ada apa Tuhan?" muncul wajah tokoh pendiri Microsoft. Dia seperti merencanakan sesuatu. Saat nama tokoh ini disebutkan, tim yang lain melihat ada jaring laba-laba, dan dia memberi pernyataan bahwa mereka telah membuat strategi seperti jaring laba-laba. Lalu tim berdoa memerangi strategi mereka dan jaringan kejahatan dalam G20. Saat terus berdoa, tampak dalam penglihatan, tim yang berdoa membawa bendera atau panji-panji berwarna kuning dikibas-kibaskan, lalu tangan yang memegang panji-panji itu disilangkan. Dan ketika bertanya kepada Tuhan, itu seperti tanda menolak rencana jahat atas Indonesia. Sementara itu tim yang lain melihat ada selembar kertas yang berisi nama-nama negara
dan diberi tanda centang atau checklist. Salah satunya Indonesia, sudah diberi tanda checklist. Setelah itu, dia melihat ada naga berwarna hitam, dan Tuhan memberikan senjata, sebuah panah untuk memerangi. Saat terus menaikkan penyembahan, tim yang lain memberi pernyataan. Kelelawar-kelelawar itu lama-kelamaan mengecil dan menciut menjadi seperti rayap-rayap. Dan waktu penyembahan dinaikkan, anak-anak panah itu tidak berhenti sampai kelelawar itu habis. Lalu tampak dalam penglihatan di kanan kiri ada api Tuhan seperti obor yang menyala orange, tapi api ini sejuk di mata, dan di atas ada juga api yang menyala menjulur. Keindahan yang membawa kepada dosa. Saat berdoa keliling ke arah pantai Indah Kapuk, salah satu tim melihat roh yang menyerupai seekor kucing raksasa. Dan saat terus berdoa, dia melihat 9 orang yang bergabung menjadi seekor naga. Tim ini memberikan pernyataan supaya mereka dipotong atau dipisahkan menjadi 9 bagian, supaya mereka tidak mempunyai kekuatan lagi. Lalu tim yang lain melihat bahwa Tuhan memberikan senjata seperti piringan untuk dilemparkan menebas kepala naga. Setelah itu muncul kipas Cina dengan banyak tulisan Milan. Ketika bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari hal ini? Yang diberitahukan Tuhan, itu adalah keindahan kota yang membawa orang masuk ke dalam dosa. Penyakit-penyakit, 7 Mei 2022. Ketika menaikkan penyembahan tanggal 7 Mei 2022, salah satu tim melihat ada seorang malaikat menari-nari menggunakan seperti selendang putih. Sementara itu tim yang lain melihat di sebuah tempat dengan suasana banyak sekali asap-asap hitam. Ketika bertanya kepada Tuhan, yang ditaruhkan di dalam hati itu seperti penyakit baru yang melanda. Tim yang lain menerima penglihatan ada kelelawar berterbangan di waktu malam, dan dari kelelawar itu mengeluarkan kotoran-kotoran yang jatuh ke tanah, dan dari kotoran-kotoran itu menjadi penyakit-penyakit. Kunci kerajaan dan biar hancur semuanya. Saat penyembahan di sesi kedua dinaikkan, salah satu tim melihat di lautan ada sebuah kotak seperti remote. Ada 2 tombol, hitam dan merah. Lalu dalam penglihatan yang lain, tim ini ada di dalam sebuah ruangan, bangkunya kosong semua, hanya ada cahaya matahari yang masuk dari jendela. Lalu dia melihat keluar dan melihat banyak salib-salib seperti pemakaman. Setelah itu tim yang lain melihat Tuhan Yesus berdiri dari arah Irian Jaya atau Papua. Dia di atas laut dan tangannya terbuka memberkati ke arah Indonesia. Lalu Tuhan memberikan firman Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saat terus berdoa, dia melihat ada awan yang berputar dari 4 penjuru angin. Awan ini berwarna abu-abu mengarah ke putih, namun di awan itu seperti ada matanya dan ada mulutnya. Lalu dia melihat cerobong asap bentuknya besar dan bulat di lautan lepas. Di dalam cerobong asap ini ada asap yang gelap. Lalu dia mendengar suara yang berbicara, sudah siap kan semuanya? Buka saja, biar hancur semuanya. Lalu tim berdoa bagi Indonesia, daratan, lautan, dan udaranya. 2 jenis gembala dan Tuhan di awan-awan. Saat berdoa bagi gereja dan para gembala, perjuangan mereka bagi domba-domba Tuhan, salah satu tim melihat kembali malaikat yang menari-nari. Ketika bertanya, ada apa Tuhan? Lalu Tuhan memberikan Zakaria 4. Mengenai kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Lalu salah satu tim melihat ada 2 gambaran gembala-gembala.
Ada yang sederhana dan ada yang memakai jas, dan pada jasnya ada pin emas. Mereka yang memakai jas sibuk berdiri di mimbar dan berkhotbah. Bagi mereka yang memakai jas ini Tuhan berkata, mereka harus seperti Yosafat, bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka menyampaikan firman. Lalu tim ini membacakan firman dari 1 Raja-Raja 22 ayat 5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Beberapa yang Tuhan perlihatkan yang berjas adalah PGL, PNN, PRS, dan banyak lainnya. Lalu ada gembala yang berpakaian biasa dan lusuh. Mata mereka tertuju kepada Tuhan di awan-awan yang sedang mau datang. Dan di bagian yang berpakaian lusuh dan sederhana ini ada beberapa hamba Tuhan yang tidak terkenal. Lalu tim berdoa bagi gembala yang memakai jas supaya pelayanan mereka tidak sia-sia. Ketika berdoa bagi gembala-gembala ini, tampak dalam penglihatan ada Tuhan Yesus di awan-awan penuh kemuliaan. Dia memakai seperti selendang berwarna merah dan mahkota. Dan bersama-sama dengan dia ada penghuni-penghuni sorga banyak sekali. Ketika bertanya kepada Tuhan kenapa Tuhan memperlihatkan dua jenis gembala dan penglihatan Tuhan yang penuh kemuliaan di awan-awan, Tuhan berkata, "Waktuku sudah dekat, yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang." Lalu tim yang lain menerima firman saat berdoa bagi gembala-gembala 2 Timotius 4 ayat 1-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siberut dan Chicago. Saat terus berdoa, salah satu tim mendengar suara, "Doakan Siberut." Ketika bertanya kepada Tuhan, tiba-tiba dia berada di sebuah pantai, airnya semata kaki. Lalu airnya surut ke arah lautan, tapi tiba-tiba ada gelombang tinggi dan warna gelombangnya agak keruh kecoklatan. Lalu saat berdoa bagi salah satu hamba Tuhan, dia melihat tulisan yang berjalan seperti running text dengan tulisan Chicago.